Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Solat malah sababun. Ya. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Amallati li sababin muqaddami kanadhi wal faiti lam tuharrami wa raq'atat tawafi wat tahiyyah wa syukri wal kusufi wal janazah wa haramil ka'bati lal ihrami wa tukrahus salatu fil hammami ma' maslakhin wa atanin wa makbarah manubishat wa turukin wa zarah maksihatin kahakinin wa haziqi wa inda ma'kulin salatut taiki. Amallati lisababin muqaddami, adapun salat lisababin muqaddamin yang bagi sebab muqaddam, sebab yang didahului, kan nadhri wal faiti, seperti solat nazar dan solat faid, lam tuharrami, niscaya tidak diharamkan ia solat. Kemarin dijelaskan ada beberapa waktu yang dimakruhkan kita melakukan solat di sana. Haram ya, bukan haram, makruh tahrim, bukan haram. Ada berapa waktu? Ada 3. Pertama sesudah subuh, kedua sesudah subuh sampai terbit matahari ya. Yang kedua istiwa, ketiga setelah asar sampai matahari. Kalau solat yang dikerjakan itu adalah salat yang punya sebab mutaqaddim, maka tidak diharamkan solat. Dia ada berapa itu? Ada solat itu yang ada taqaddim, ada yang laha sabab, kayak ada kalanya solat itu mempunyai sebab yang sebabnya lebih dahulu daripada solat. Ada kalanya sebabnya serentak berbarengan dengan solat. Ada kalanya sebabnya itu mutaakhir. Kalau seandainya sebab dari solat itu adalah mutaqaddim atau muqarrin, maka tidak apa-apa melakukan solat itu di waktu-waktu yang dimakruhkan. Tidak haram hukumnya. Contohnya solat nazar dan faid. Solat nazar. Solat nazar tu apa maksudnya? Kalau saya menang lomba, maka saya nazar salat tahajud 20 rakaat.
Menang dia lomba, maka dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat ya, jangan sholat tahajud. Sholat 2 rakaat misalnya. Mana yang lebih dahulu di situ? Sebab sholatnya atau sholatnya? Sebabnya apa tadi? Menang dulu baru sholat, apa sholat dulu baru menang? Menang dulu. Maka sebabnya mutaqaddim. Sebab dulu ada, baru sholat. Maka kalau begitu tidak apa-apa. Sholat 2 rakaat fi awqatil makruhah tidak masalah. Atau di sini sholat, contohnya sholat faid. Sholat faid itu sholat yang ditinggalkan ya. Tadi kalian tidak sholat asar, sekarang tidak sholat zuhur, lalu diqadha sholat zuhur itu ketika atau setelah sholat asar. Ketika sholat asar haram hukumnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena sebabnya mutaqaddim. Apa sebabnya? Sebabnya meninggalkan sholat. Yang nggak boleh itu kalau sebabnya mutaakhir. Kalau sebabnya mutaakhir nggak boleh. Nanti ada tuh. Apalagi contoh yang sebab mutaqaddim wa raka'at tawafi, dan 2 rakaat tawaf. Kapan seseorang melakukan 2 rakaat tawaf? Ketika masuk setelah belum pernah tawaf lagi. Oh, belum. Pernah tapi enggak tawaf Ka'bah ya, tawaf yang lain ya, tawaf lapangan. Nah, jadi tawaf dulu, udah selesai tawaf baru sholat. Jadi sebabnya mutaqaddim. Wat tahiyah, dan sholat tahiyah. Apa penyebab sholat tahiyah? Masuk masjid. Sholat dulu baru masuk masjid atau masuk masjid dulu baru sholat? Masjid dulu, berarti mutaqaddim. Wasyukri, dan sholat syukur, sama kayak tadi. Dan syukur. Wal kusufi, dan gerhana. Sholat dulu baru gerhana, apa gerhana dulu baru sholat? Muqarin ini. Sholatnya itu setelah gerhana? Sebelum gerhana berarti? Ketika gerhana. Kalau gerhananya udah selesai, disunahkan sholat? Enggak. Ini yang muqarin nih, maksud sebab muqarin. Wal janazah, sholat jenazah. Apa penyebabnya? Itu muqarin apa mutaqaddim? Sholat itu sudah mati, belum mati, apa sedang mati? Sedang mati. Sedang mati itu gimana tuh? Sudah. Ya, coba ya. Wa haramil ka'bati, dan termasuk yang tak haram sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan adalah sholat di haram Mekah. Ada yang udah pernah umroh? Oh, rencana. Semoga rencananya disegerakan ya. Makin keras amin berarti makin tidak mampu sebenarnya itu. Mekah itu besar ya. Beda haram Mekah sama Mekah beda. Jadi haram Mekah itu ada kalau kalian ke besok ke Mekah itu besok nanti ada tandanya tuh, tanda haram tuh. Jadi enggak seluruh Mekah itu termasuk tanah haram. Enggak seluruh Mekah ya. Mekah itu berapa luasnya? Luas lah pokoknya ya. Lebih luas dari Kulib ini lagi yang jelas ya. Jadi ketika berada di tanah haram, tidak ada waktu yang dimakruhkan. Kapanpun boleh sholat. Mau indal istiwa, ba'da sholati subhi, ba'dal asri, kapanpun itu boleh orang sholat kalau dia di tanah haram. Di tanah haram. Ada hadisnya nih. Apa hadisnya? La tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'asya'a. Jangan kalian larang ada orang yang tawaf atau sholat
kapanpun dia mau malam, mau siang. Nah, ini dalil bahwa kalau di haram Mekah, tanah haram Mekah itu kapanpun sholat itu tidak dimakruhkan, apalagi diharamkan, boleh. Semoga kita ditakdirkan pergi ya, ditakdirkan pergi. Lal ihrami, tidak solat sunnah ihram. Artinya solat sunnah ihram kalau dikerjakan fil auqatil makruhah, pada waktu-waktu yang dilarang kemarin itu. Solat ihram tu mana lebih dulu, solat dulu atau ihram dulu? Kalian pernah praktek manasik haji itu SD atau TK? Tidak pernah ya? Atau tidak pernah TK? Mana lebih dulu, ihram dulu baru solat, apa solat dulu baru ihram? Hah? Solat dulu baru ihram? Bukan ihram dulu baru solat? Hah? Solat dulu baru masuk ke sini dia. Sebabnya mutakhir. Maka kalau solat sunnah ihram fil auqatil makruhah, maka tidak boleh, dosa, haram. Ihram. Selain sunnah ihram apa lagi? Istikharah. Istikharah itu setelah apa sebelum? Ya, istikharah ya. Istikharah itu apa tuh? Minta pilihan, bukan hanya tentang jodoh. Ya, istikharah itu identik dengan jodoh masalahnya kan? Enggak ya. Kita bahkan disunahkan istikharah tiap hari. Ada istikharah ammah namanya ya. Ada istikharah khassah. Jadi kalau istikharah ketika istiwa haram hukumnya. Tak boleh. Wa tukrahus sholatu, dan dimakruhkan akan sholat fil hammami, di kamar mandi. Ngapain pula ya? Maslahin, bersama maslah. Maslah itu apa? Maslah itu makanu naz'i thiyab, tempat melepas pakaian. Apa tuh? Ruang ganti, ruang ganti. Kalau di kolam renang apa namanya? Ruang ganti itu ya. Tempat ganti pakaian ya. Di kamar mandi tempat tukar pakaian itu makruh solat. Wa'atonin, dan tempat menderum unta. Wa makbaroh, tahu menderum? Tempat santuinya unta, tempat santai duduk apanya? Derum, bahasa Indonesia tuh apa bahasa lainnya? Bukan derum ya, derum. Tempat nongkrong. Ini unta, kalau nggak salah saya beda sama kambing sama kerbau. Itu haram. Kenapa? Karena ada kotoran. Haram. Beda sama tempat derum unta. Apa bahasa Indonesia-nya? Ada kamus bahasa Indonesia sini. Kamus bahasa Indonesia kampung. Bahasa Indonesia Serip Ocu, saya tahu bahasa Indonesia Minang. Saya nggak tahu bahasa lainnya. Biasa memang diartikan derum itu, tempat menderum. Wa makbaroh, dan kuburan manu bisyad, yang tidak digali ia makbaroh. Hukum sholat di makbaroh itu makruh. Ya, tentu kalau tidak berniat sujud kepada mayat. Kalau berniatnya saya menyembah jenazah, ya haram. Ya, haram itu. Kalau kuburannya sudah digali itu haram. Kenapa? Karena khawatir ada najis. Jadi makruh kalau belum digali, kalau tidak digali, tapi kalau sudah digali najis, haram. Wa turukin, dan di jalan. Di jalan. Tempat lalu lalang. Di sini salah kan? Di ini lorong nih. Salat kalian misalnya di tengah sini, itu makruh hukumnya. Tak khusyuk. Banyak yang ganggu. Ya, setan banyak berkeliaran bolak-balik. Ya, makruh hukumnya. Wa majzarah,
dan tempat sembelih. Solat di tempat sembelih. Maksihatin bersama sah, meskipun makruh tapi solat tetap sah. Kahakinin sebagaimana makruh solat bagi orang yang menahan kencing. Tak boleh. Wahaziki dan menahan kentut, makruh hukumnya. Jadi gimana? Ya kentut aja. Kentut boleh solat? Wuduk dulu, ya. Makruh karena nanti akan menghilang kekhusukan. Dah sesak solat, nanti kakinya nyilang nanti itu, ya. Tak gini kaki, dah gini lah kakinya. Kena nahan kencing. Wa inda ma'kulin salatu ta'iki, dan ketika di sisi makanan salat ta'iki, salat orang yang ingin. Parik letak sebelah ada makanan, makruh hukumnya. Tak konsen itu, apalagi sambalnya enak, Allah Akbar. Ui, paha ayam jadi ambil itu. Oh, ayo tu. Ya, makruh. Makanya ada konsep yang sering dapatkan. Mana bagus? Solat ingat makan apa makan ingat solat? Solat ingat makan apa makan ingat solat? Dan yang bagus ya. Kalau karena makan ditunda, ya sebaiknya janganlah ya, sebaiknya solat. Tapi kalau pilihannya dua, kalau saya solat tidak khusyuk nanti. Kalau saya makan tidak khusyuk juga, sama aja. Ya solat aja dulu. Jadi kalau saya kenyang, biasa khusyuk, Ustaz, tenang hati itu, Ustaz. Makan aja dulu. Ya, tenang tuh ngantuk berarti. Masnunuha al-idani wal kusufu kadzakal istisqa'u wal khusufu wal witru rak'atun li ihda asyri baina salatin lil isya wal fajri. Masnunuha sebermula yang disunahkannya solat, ini idafa sifat ila mausuf, ai as-salatul masnunah, solat-solat yang disunahkan, al-idani, yang pertama adalah solat 2 hari raya, wal kusufu, dan solat gerhana, kadzakal istisqa'u, begitu juga solat istisqa. Istisqa itu solat minta hujan, ya. Wal khusufu, dan apa beda khusuf sama kusuf? Kalau kusuf untuk gerhana, kalau khusuf itu gerhana bulan, kalau kusuf gerhana matahari. Wal witru rak'atun li ihda asyri, dan solat witir. Wal witru, dan solat witir. Rak'atun ini bisa jadi badal, bisa jadi khobar ya. Kalau al-witru kita jadikan ataf ke sebelumnya, berarti rak'atun itu jadi badal. Tapi kalau wal witru kita jadikan mubtada, maka dia jadi khobar, bisa. Dan sebelum witir ialah 1 rakaat li ihda asyri, bagi 11 rakaat. Artinya salat witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Kalau tadi malam berapa belas rakaat? 17. Baina salatin lil isya wal fajri, di antara salat isya dan solat fajar. Waktu solat tarawih itu, waktu solat witir itu dikerjakan antara solat isya dan fajar, setelah solat isya dan sebelum solat fajar. Solat fajar itu apa? Solat subuh. Ya. Sintani qabla subhi wa dhuhri kadha wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya wa sunnah rak'atani qabla dhuhri tuzadu kal arba'i qabla al-asri. 2 bait ini tentang solat rawatib. Sintani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa dhuhri kadha, dan zuhur seperti itu juga, artinya 2 rakaat sebelum zuhur. Wa ba'dahu, dan setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur.
wa maghribin, dan setelah maghrib, tsummal isya, kemudian isya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Wasunnah rakaatani, dan disunahkan 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, tuzadu, yang ditambah 2 rakaat. Tadi dijelaskan sebelum zuhur itu 2 rakaat, nah disunnahkan nambah 2 lagi, totalnya 4 rakaat. Kal arba'i qabla al-asri, sebagaimana 4 rakaat sebelum asar. Karena ada hadis, ini, man hafadhu ala arba'ati raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa yang bisa menjaga solat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan atas orang tersebut neraka. Mudah ya terhindar dari neraka itu ya. Cukup 8 rakaat. Saya tanya, hari ini siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur? 4 rakaat setelah zuhur? 2 rakaat sebelum zuhur? Oh ada. 2 rakaat setelah zuhur? Oh ada. Yang sholat zuhur? Jumat ya? Oh iya Jumat tadi ya. Oh iya Jumat. Yang 2 rakaat sebelum asar? Oh, pantasan banyak zuhur tadi, kebetulan aja karena Jumat ya. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar, nah, ada 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wah, parah memang. 2 rakaat sebelum isya? Oh, belum lagi. Ya. Summat tarawihu fanadban tuf'alu thumma duha wahya thamanin afdalu sintani adnaha wa waqtuha huwa min irtifa'i syamsi hattal istiwa. Summat tarawihu, kemudian solat tarawih, fanadban tuf'alu, maka sunnah tuf'alu, dilakukan ia tarawih. Tsumma duha, kemudian solat duha, wahya, dan bermula ianya duha, tsamanin afdalu, ialah 8 rakaat, afdalu, lebih utama. Solat duha itu paling utama minimal 8. Boleh 8, boleh ya. Khilaf ulama tentang maksimal solat duha itu berapa. Ya khilaf. Tapi yang bagusnya itu 8. Sintani adnaha, 2 rakaat, adnaha paling minimalnya duha. Wa waktuha, dan bermula waktunya duha, huwa, ianya duha, min irtifa'i syamsi, ialah dari terangkatnya matahari, hattal istiwa, hingga waktu istiwa. Wa naflu fil laili wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.